Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan. Baiklah, pada pertemuan kedua ini kita akan menunjukkan atau melihat cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Ya, sebelumnya harus kita ketahui dulu kenapa terjadinya sumber api atau terjadinya kebakaran. Ya, terutama ada 3 komponen, yaitu adanya bahan bakar, yaitu seperti bahan bakar cair, padat maupun gas. Kalau yang cair ya seperti bensin atau solar. Kalau yang padat itu bisa kayak benda-benda yang mudah terbakar ya. Kemudian yang kalau gas itu seperti LPG ya. Kemudian yang kedua panas, bisa dari nyala api, bisa dari percikan atau dan juga bisa dari gesekan ya, gesekan sumber listrik. Kemudian yang ketiga adalah dari oksigen, yaitu dari udara luar. Nah, sekarang kita kembali lagi mengenai macam-macam klasifikasi ya, api ya. Sebetulnya macam-macam jenis api atau kebakaran itu ada 6, tapi yang sering terjadi di otomotif itu ada 4, yaitu api kelas A, kelas B, kelas C, dan D. Jadi kalau api kelas A itu misalnya kayu, kertas, kain, kalau kelas B itu bensin, oli cat, solar. Kemudian yang C itu material yang peralatan listrik ya. Kemudian kalau yang D itu logam yang mudah terbakar. Nah, ini adalah komponen nama bagian-bagian dari alat pemadam api ringan, yaitu ada pin pengaman ya. Kemudian ada valve atau katup, kemudian ada hose ataupun selang, kemudian ada nozzle ataupun penyemprot. Handle itu untuk menekan atau mengeluarkan zat pemadam. Kemudian pressure itu pengukur tekanan, isinya itu ada seberapa banyak. Kemudian tabung untuk isi daripada bahan pemadam. Nah, ini ya, jadi macam-macam alat pemadam itu ada yang dari powder atau dari tepung ya, tepung kimia. Kemudian ada yang dari water atau air, kemudian ada CO2, ada karbon dioksida, dan kemudian ada yang dari foam atau busa. Nah, yang pada kesempatan ini saya akan menunjukkan cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR itu yang dari foam, karena dia bisa untuk berbagai macam jenis api ya. Tadi ada yang A, B, C, dan D. Nah, harus diperhatikan pada saat akan menggunakan alat pemadam. Jadi, posisi badan kita pada saat pemadaman api harus membelakangi arah angin, agar supaya tubuh kita atau wajah kita tidak terkena api ataupun terkena semburan dari ini atau ngebaliknya. Jadi kalau misalnya kita menghadapi angin ataupun kita menghadapi kebakaran itu berlawanan arah angin, nanti bisa apinya mengarah ke kita, bahkan asapnya pun akan membalik ke kita. Kemudian pakai APD, alat pelindung diri. Kemudian kita lebih mengutamakan keselamatan manusia dibandingkan barang ya. Kemudian bergunakan alat yang tepat tadi. Dan kemudian setelah pemadam ini, untuk sementara bila mana masih belum teratasi, kita menghubungi damkar atau pemadam kebakaran. Nah, ini cara menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang benar. Jadi pertama tarik dulu atau diputar dulu pinnya, kemudian ditarik pengamannya. Kemudian arahkan nozzle atau penyemprot ke kebakaran ya, caranya dari kiri ke kanan sambil maju. Kemudian perlu diingat arah badan harus membelakangi arah angin, jadi supaya asap ataupun penyemprot tidak membalik ke arah kita dan juga api tidak ke arah kita. Jadi kita harus membelakangi arah angin. Kemudian diayunkan ya nozzle-nya ke kiri dan ke kanan sambil maju. Nah, baiklah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana cara menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR untuk jenis powder, dry powder atau tepung kimia ya. Nah, caranya adalah masukkan jari ke dalam pin pengaman, kemudian diputar ke kanan, kemudian ditarik. Setelah itu selang atau ujung nozzle dipegang dengan tangan kiri ya. Kemudian setelah dipegang tangan kiri baru digunakan. Nah, ini adalah contoh bahan bakar atau bensin yang terbakar. Kita coba disiram dengan air, bukannya malah ini malah membesar. Nah, setelah menggunakan alat pemadam api ringan jenis powder atau tepung kimia, malah lebih cepat
lebih cepat padamnya. Jadi jangan menggunakan air bila mana kebakarannya itu jenis bahan bakar cair. Ya, jadi harus menggunakan powder. Jadi kalau menggunakan air malah melebar apinya atau membesar. Ya, ini adalah salah satu contoh. Nah, yang kedua ini adalah pemadaman api menggunakan karung basah ya. Jadi bila mana tidak ada ini apar jenis powder, kita bisa menggunakan karung basah. Nah, ini adalah cara penggunaan untuk apar. Yang pertama, masukkan jari ke dalam pin, kemudian diputar pin pengamannya, kemudian siap digunakan. Nah, kemudian ini untuk handle-nya ataupun untuk penekannya ini harus dites dulu apakah ada isinya atau tidak pemadamnya. Jadi dipukul tapi jangan terlalu dekat dengan muka ya, menghindari peralatan yang sudah kurang baik, takutnya ada yang mental ya ininya komponennya ya. Jadi digunakan, kemudian bila mana sudah dites, kemudian disemprotkan tangan kiri di depan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bila mana ada kebakaran kita harus tetap tenang. Nah, ini adalah contoh yang tadi. Nah, sekarang ini adalah siswi yang akan mencoba memadamkan api. Nah, ini pinnya sudah dibuka, kemudian selangan ujung nozzle penyemprotnya dipegang dengan tangan kiri, handle ataupun penekan dari pemadamnya dipegang dengan tangan kanan. Sebelumnya harus dites dulu apakah ada isinya. Nah, ini sudah dites ya, ternyata masih ada isinya, tapi jangan terlalu banyak juga. Kemudian maju mendekati api dan disemprotkan dari kiri ke kanan sambil bergerak maju ya, melawan arah angin. Jangan melawan arah angin ya. Jadi kita harus membelakangi arah angin supaya asap dari api maupun dari powder ini tidak membalik ke arah kita ya. Jadi kita harus membelakangi arah angin. Nah, ini adalah salah satu contoh sosialisasi cara penggunaan alat pemadam api ringan ya di sekolah-sekolah yang wajib tahu. Nah, ini adalah seorang siswa juga sama. Sebelum digunakan, masukkan jari ke dalam pin pengaman, kemudian diputar. Harusnya diputar ke kanan ya. Kecuali kalau kidal ya, diputar ke kanan. Bila mana sudah, kemudian pegang handle penekan dengan tangan kanan, kemudian ujung nozzle dipegang dengan tangan kiri. Jangan lupa dites dulu sedikit saja, ada isinya atau tidak. Nah, sudah. Baru maju ke depan. Jangan lupa tubuh kita harus membelakangi arah angin ya, supaya asapnya tidak membalik ke arah kita. Nah, cepat sekali ya. Nah, ini adalah contoh ibu guru juga sama. Buka pin pengaman, kemudian dipegang handle dengan tangan kanan dan penyemprot dengan tangan kiri. Dites dulu. Kemudian maju ke depan. Ya, lanjutkan dengan penyemprotan. Arah badan membelakangi arah angin ya. Kita harus jangan menghadap arah angin.